Pas Kiki lagi duduk-duduk di teras mes, ada seorang nenek-nenek nyamperin dia. Dan nenek-nenek itu bilang sambil senyum menyeringai, "Jangan kapok." Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, gue mau ceritain pengalaman seseorang yang sebut aja namanya Kiki. Dimana si Kiki ini berasal dari Kalimantan, di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Dan pengalaman dia ini agak bikin gue mikir. Nggak usah basa-basi. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Awal Kiki ngalamin kejadian-kejadian mistis itu pas dia beranjak remaja, kira-kira 3 tahun yang lalu. Saat itu, Kiki yang baru lulus SMP nyoba buat merantau ke kota. Dan kebetulan ada beberapa keluarganya yang tinggal di kota. Di kota itu, Kiki tinggal di rumah neneknya. Dan di rumah neneknya itu tinggal juga 2 orang tantenya, yang masing-masing dari mereka udah berkeluarga dan punya anak. Jadi emang rumah neneknya ini lumayan gede. Sebut aja nama tantenya Kiki ini Lia dan Muti. Tante Muti ini adalah yang paling deket sama Kiki, dan dia punya 4 orang anak. Oke, cukup perkenalannya. Sekarang kisah horornya Kiki dimulai. Jadi setelah lulus SMP itu, Kiki diajak nih buat daftar ke SMK, yang kebetulan sekolah itu nggak jauh dari rumah neneknya. Singkat cerita, Kiki pun keterima di sekolah yang dia pilih itu. Kita balik ke rumah nenek. Jadi, di minggu pertama Kiki tinggal di rumah itu, dia ngalamin hal mistis yang belum pernah dia alamin sebelumnya. Suatu ketika, Kiki lagi beres-beres barang nih di kamarnya. Karena saking capeknya, abis sholat isya, dia ketiduran. Nggak lama tidur, dia kebangun. Kenapa? Karena dia ngedenger ada suara langkah kaki kayak anak kecil lagi lari-larian di depan kamarnya. Kayak pengen diajak main gitu loh. Pas Kiki nanya ke neneknya tentang suara itu, neneknya cuma bilang kalau itu adalah hal yang wajar. Beliau bilang itu cuma sambutan selamat datang. Kiki terus ngomong dalam hati, selamat datang? Kok aneh ya? Minggu kedua Kiki tinggal di rumah itu. Ada kejadian aneh lagi. Pas tidur, dia mimpi. Tapi mimpinya itu aneh. Dia mimpi diajak keliling-keliling rumah itu sama seseorang. Dia mikirnya waktu itu, apa ini penunggu rumah? Sekitar 2 mingguan dia terus-terusan mimpi kayak gitu. Pernah juga malam-malam jam 10, dia pergi nih ke kamar mandi buat bersih-bersih sebelum tidur, karena besoknya ini dia mesti pergi sekolah. Jadi dia gak mau tidur terlalu malam. Pas dia lagi di kamar mandi, tiba-tiba kok merinding banget. Dia nengok ke kanan, ke kiri, gak ada apa-apa. Di kamar mandi itu ada semacam ventilasi. Nah, pas Kiki ngeliat ke arah situ, lo mau tahu apa yang dia lihat? Ada tangan yang ngelambai-lambai ke arahnya. Seolah-olah tangan itu manggil dia. Nggak pakai bak bibu, dia langsung balik ke kamarnya dan tidur. Besoknya, setelah selesai sekolah, Kiki nggak langsung pulang ke rumah. Karena dia mesti ngerjain tugas kelompok dulu. Sampai akhirnya dia pulang kemalaman. Sekitar jam 8:30 malam baru sampai rumah. Pas sampai depan rumah, dia ngetok-ngetok tuh sambil mencet-mencet bel. Nah, sambil nunggu ada yang bukain pintu, dia nggak sengaja nih nengok ke balkon di lantai atas. Di situ, dia ngeliat ada orang, dan orang itu lagi duduk. Dia pikir itu tantenya. Dipanggillah sama dia. "Bu, ibu, bukain dong bu, bukain pintu."
Jadi dia manggil tantenya ini dengan sebutan ibu ya. Gak lama kemudian, setelah teriak-teriak kayak gitu, ada yang keluar dari dalam rumah, terus bukain Kiki pintu. Pas dia lihat, lah itu tantenya keluar. Terus yang di atas tadi siapa? Kiki terus nanya ke tantenya, "Bu, bukannya ibu tadi duduk di atas?" "Ah enggak, ibu dari tadi di kamar nungguin kamu pulang." "Loh, yang tadi di atas lagi duduk sambil ngarah ke samping siapa?" "Mana ibu tahu, nenek kali." Agak aneh, cuman Kiki mikir mungkin itu halusinasi dia aja. Secara kan kecapean abis belajar kelompok terus pulang malam. Setelah itu dia pun masuk rumah dan pergi mandi. Setelah mandi, tantenya nanya, "Mau makan apa? Itu ada ayam belum digoreng. Mau nemenin ibu goreng ayam?" Kiki bilang, "Ntar ya bu, Kiki pakai baju dulu." Selesai pakai baju, Kiki langsung turun dari kamarnya yang di lantai atas dan nyamperin tantenya. Waktu itu udah jam setengah 10 malam. Dia terus ke dapur ngambil sebuah piring buat alas obat nyamuk bakar sambil nemenin tantenya masak. Kebetulan waktu itu dapurnya banyak banget nyamuk. Dan juga karena nggak ada ventilasi, dapur itu jadi agak panas. Kiki terus buka pintu buat nyari udara seger lah sambil nyetel murotal dari HP. Lalu tiba-tiba prang, piring yang dipakai buat alas obat nyamuk bakar tadi pecah dengan sendirinya. Sontak mereka berdua kaget dan langsung ngelirik ke arah piring tersebut. Habis itu mereka cuman saling tatap-tatapan. Setelah itu Kiki pun ngerapiin bekas pecahan piring itu. Dan pas banget ayam goreng jadi. Lalu makanlah mereka berdua. Sehabis makan, Kiki buka pembicaraan. "Bu, itu tadi piring kok pecah ya? Mungkin dia kepanasan kali gara-gara obat nyamuk bakar." "Kan gak mungkin obat nyamuk bakar sepanas itu bu." "Ya mungkin aja kali." Kiki berusaha positive thinking. Mungkin ada benernya juga yang dibilang sama tantenya itu. Habis itu tantenya pamit buat tidur dan masuk ke kamar. Sekarang udah jam 12 malam. Kebetulan itu malam minggu. Jadi Kiki gak buru-buru tidur dan masih asik nonton TV sambil ngopi. Pas lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki orang dewasa sama anak-anak yang kayaknya lagi main kejar-kejaran. Padahal seisi rumah udah pada tidur, cuman dia doang yang bangun. Sebenarnya, hampir setiap malam di waktu yang sama, sering kedengeran suara langkah kaki orang dewasa sama anak-anak yang lagi lari-larian kayak gitu. Ya udahlah, nggak lama kemudian suara-suara itu hilang. Kiki pun ngelanjutin nonton TV, tapi gak lama kemudian Kiki ngelihat ada anak kecil yang ngintip dari balik tangga. Kagetlah dia, lagi asik-asik nonton TV malah ditongolin yang kayak begituan. Dan sialnya, tiba-tiba dia kebelet buang air kecil. Sambil takut dan panik, dia terpaksa pergi ke toilet. Singkat cerita, buang air kecil selesai. Dan pas dia buka itu pintu kamar mandi mau keluar, tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri tepat beberapa langkah di depan dia. Perempuan itu cuma nunduk aja. Kiki nyaris pingsan di situ. Dia kaget bukan main. Sontak dia langsung lari ke kamar tantenya, terus ngetok-ngetok pintu sambil teriak-teriak karena panik. "Bu, ibu, bu, buka, tolong Kiki bu." "Ada apa?" "Tadi Kiki ngeliat ada perempuan berdiri di depan kamar mandi, ngadep Kiki sambil meringis." "Kamu ngantuk kali. Ya udah, cepet matiin TV dan tidur." Dia pun langsung matiin TV, terus pergi ke kamar berusaha buat tidur. Nah, di dalam tidurnya ini, dia mimpi aneh. Jadi dia mimpi ada bapak-bapak di rumah itu yang pengen nunjukin dia sesuatu. Sesuatu ini kelihatannya kayak semacam benda pusaka. Dan bapak-bapak itu seolah-olah pengen ngasih benda pusaka tersebut ke Kiki. Jadi benda pusaka yang ada di mimpinya Kiki itu adalah semacam celurit yang terbuat dari besi putih dan dililit kain merah yang panjang banget. Habis mimpi pusaka itu, tiba-tiba mimpinya berubah. Sekarang jadi ada di kamarnya dia. Dan di situ
dia ngeliat ada sosok perempuan pakai baju hitam, tinggi gede, lagi ngeliatin Kiki dengan lembut banget. Gak lama kemudian, tiba-tiba jendela kamarnya Kiki kebuka dan masuklah sesosok makhluk. Lu mau tahu makhluk apa itu? Kuyang. Namun, tiba-tiba sosok perempuan tinggi gede itu bilang ke Kuyang tersebut, "Pergi kamu. Jika tidak, aku pecahkan semua organmu." Dan Kuyang itu pun langsung pergi. Singkat cerita, besok paginya jam 5:30 dia bangun. Pas bangun itu, sontak dia langsung ngecek jendela kamarnya. Dan bener aja, jendela kamarnya itu udah kebuka. Padahal dia inget banget, udah dikunci semalam. Jadi mimpi yang semalam itu. Beberapa bulan kemudian, sekolahnya Kiki ngadain pemilihan kelompok tugas buat PKL ke sebuah desa terpencil yang bisa dibilang jarang dikunjungin orang-orang dari kota. Kiki dan teman-temannya pun tinggal di kayak sebuah rumah mes yang ada di situ buat tempat tinggal sementara selama mereka PKL. Rumah kecil lah, 1 lantai dan ada beberapa kamar. Beberapa minggu Kiki tinggal di situ. Dia nggak ngalamin hal yang aneh-aneh. Sampai suatu pagi, dia bangun buat ngambil sarapan. Sedangkan teman-teman PKL yang lain masih pada tidur. Karena maklum hari Minggu. Kiki keluar nih dari kamarnya. Dan kebetulan, pintu depan rumah itu udah kebuka. Nah, beberapa langkah di depan rumah itu, ada rumah yang berhadapan persis sama kayak rumah yang Kiki tempatin. Sambil ngantuk, Kiki jalan keluar kamar. Baru kira-kira 5 langkah keluar kamar, dia tiba-tiba ngeliat ada perempuan yang masuk ke rumah itu. Karena dia pikir mungkin itu anak perempuan yang emang tinggal di rumah depan itu. Ya jadi dia biarin aja. Sempet mikir itu setan, tapi dia mikir lagi, masa sih ada setan pagi-pagi? Kenapa dia mikir itu setan? Karena menurut dia, perempuan itu agak aneh. Setelah ngambil sarapan, Kiki balik ke kamar buat bangunin temennya. Bangun, makan dulu. Tidur mulu kayak orang pingsan. Nanti masih pagi gimana? Ini udah jam 10. Akhirnya temennya pun bangun. Sambil makan, Kiki nanyain soal perempuan tadi. "Sob, kamu tahu nggak ada anak perempuan di rumah itu?" Setauku sih nggak ada anak perempuan. Yang ada petugas laundry yang sering kesini. "Serius kamu?" "Lah iya. Kamu belum tahu ya? Si Tito yang di kamar sebelah seminggu yang lalu ketindihan. Terus temennya lihat ada perempuan masuk ke kamarnya pas tengah malam." Gak lama setelah itu, Kiki dan anak-anak lain dari kamar sebelah pun ngumpul nih, ngobrol-ngobrol. Dan dia nyeletuk, ngobrolin tentang perempuan yang tadi pagi dia lihat. Ngedengar tentang perempuan itu, si Tito tiba-tiba ngomong, "Emang iya." Singkat cerita, pas sorenya Kiki mau mandi. Nah, pas di kamar mandi, kejadian lagi nih, kayak yang waktu itu kejadian di rumah neneknya. Kamar mandi itu kan ada ventilasinya. Nah, kalian tahu kan apa yang selanjutnya terjadi? Si Kiki ngeliat ada tangan yang ngelambai-ngelambai dari ventilasi itu. Sontak dia buru-buru keluar dari kamar mandi. Ngeliat Kiki yang panik keluar dari kamar mandi itu, temennya nanya, "Kenapa kamu? Kok lari-larian?" "Gak apa-apa, ada tikus tadi." Dan dia pun langsung masuk ke kamar. Tapi gangguan gak berhenti sampai di situ. Besoknya mereka ada kegiatan buat nyusurin hutan, buat nyari singkapan batu bara, semacam bukan lahan gitu. Mungkin yang anak tambang tahu. Kiki dan teman-temannya udah nyiapin segala sesuatu yang pengen dibawa. Kiki ngebawa persediaan makanan, sedangkan yang lain ada yang bawa alat ukur, cangkul, pisau, parang, dan lain-lain. Kebetulan pas penyusuran hutan itu, mereka didampingin sama salah satu seniornya. Seniornya bilang, "Kalau dalam hutan hati-hati, jangan ngomong sembarangan." Perjalanan pun dimulai. Mereka mulai memasuki hutan yang masih lebat semak belukarnya. Medannya juga terjal dan licin. Di dalam hutan itu, kayak yang gue bilang tadi, mereka ini nyari singkapan batu bara yang nantinya bakal dijadiin bahan buat presentasi. Sampai jam makan siang, mereka belum dapat gangguan yang aneh-aneh.
Mereka pun makan siang sambil bercanda-bercanda, ngomongin rute dan tujuan selanjutnya. Gak lama kemudian, sehabis makan, mereka pun lanjut jalan. Kondisi hutan waktu itu cukup gelap, karena pohonnya itu rapet-rapet dan juga agak lembab. Pas mereka sampai di sebuah jembatan yang terbuat dari batang pohon besar, tiba-tiba, aduh, sakit perut sob, mampir dulu ya. Ya udah, jangan sembarangan ya. Si Kiki ini mau modal, mau BAB. Pas Kiki lagi BAB itu, dia ngerasa banyak banget yang ngeliatin dia. Selesai nunain hajatnya, dia langsung bersih-bersih. Nah, pas lagi bersih-bersih itu, dia gak sengaja ngeliat ada sosok perempuan yang lagi duduk di tanah di depan pohon bambu yang ada di samping kirinya. Gak makin mikir lama, Kiki langsung make celana lagi, doa dan langsung lari ke teman-temannya. Sontak teman-temannya nanya, "Kenapa? Kok panik?" Kiki cuma bilang, gak ada apa-apa. Tadi ada babi hutan." Udah lebih dari 5 jam mereka nyusurin hutan itu, dan mereka banyak dapet singkapan-singkapan. Mereka gak sadar ternyata mereka udah masuk ke hutan cukup jauh. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lereng, yang dimana disitu banyak tumpukan kayu bekas warga desa potong. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada bunyi dari semak-semak yang bikin mereka semua kaget. Sontak mereka semua langsung nengok ke arah suara itu, dan disitu mereka ngeliat ada sosok hitam besar yang nyelinap ke balik semak-semak tinggi. Sontak Kiki bilang, "Shh, diam, mundur pelan-pelan sambil baca doa." Tiba-tiba sosok hitam itu keluar. Awalnya mereka pikir itu setan, tapi ternyata itu adalah beruang gede banget. Mereka semua kaget dan lari terbirit-birit saking paniknya. Kiki pikir beruang itu bakal ngejar mereka, tapi untungnya beruang itu malah ikutan lari menjauh dari mereka. Mungkin karena gak biasa ngelihat manusia. Saking takutnya mereka ngira bakal dikejar beruang, mereka lari gak tentu arah dan akhirnya masuk makin jauh ke dalam hutan, bahkan sampai ke pencar. Kiki pun berusaha buat nyari temen-temennya, tapi anehnya dia ngerasa kalau dia cuman berputar-putar aja di tempat. Dia pikir semua masih aman karena siang, tapi ternyata dia salah. Lumayan lama dia nyari temen-temennya, sedangkan hari sekarang udah semakin sore. Sampai akhirnya tiba-tiba Kiki ngeliat salah satu temennya, sebut aja namanya Ferry. Ferry bilang, "Sini ikut aku, sudah ada jalan." Wah, alhamdulillah nih. Akhirnya dia ketemu lagi sama salah satu temennya. Tapi tiba-tiba, "Hei, ngapain kamu di situ? Aku udah nemuin jalan nih." Sontak Kiki noleh dan bilang, "Tapi kan Ferry nuntun aku ke sana." Pas Kiki noleh lagi ke sosok Ferry, bener aja, sosok itu udah gak ada. Kiki gak sadar kalau dia hampir aja diculik sama dedemit hutan. Singkat cerita, entah gimana caranya, akhirnya mereka bisa kumpul lagi. Dan muka temen-temennya Kiki itu udah pucat semua, kayak orang yang abis dikejar setan. Ternyata emang bener, mereka semua ini sempet dapet gangguan mistis juga. Terus senior mereka ngomong, "Kalian dari mana? Kenapa tadi saya panggil gak ada yang nengok?" "Hah? Masa bang? Kami semua di tengah hutan dari tadi." "Ya udah, gak usah dipikirin, cepat masuk mobil, udah sore nih." Berarti yang senior mereka lihat itu bukan Kiki dan teman-temannya. Singkat cerita, mereka sampai lagi di mes, dan mereka semua masih aja mikirin tentang apa yang udah mereka alamin. Terus seniornya bilang, "Udah gak usah dipikirin, emang sering kejadian kayak gitu." Seminggu berlalu dan akhirnya tiba waktu mereka balik ke kota. Sebelum mereka pulang, ada satu kejadian nih. Pas Kiki lagi duduk-duduk di teras mes, ada seorang nenek-nenek nyamperin dia. Dan nenek-nenek itu bilang sambil senyum menyeringai, "Jangan kapok ya datang ke sini." Nggak terasa, waktu-waktu Kiki di SMK cepet banget berlalu. Dia akhirnya lulus dan udah waktunya dia balik lagi ke kampung dari rumah neneknya. Malam terakhir sebelum Kiki pulang kampung,
dia mimpi lagi. Ketemu sama sosok perempuan tinggi gede itu lagi. Dan kali ini sosoknya kelihatan cantik banget. Perempuan itu ngusap-ngusap kepala Kiki sambil senyum dan bilang, "Jangan lupa main lagi ke sini." Ingat sama kata-kata itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kalau kalian berani.